Telah menginjak usia 20 tahun namun tetap hidup di bawah pengasuhan ketat ibunya. Itulah kehidupan sesak yang dijalani oleh Dahi. Di masa mudanya itu, Dahi memiliki satu teman yang tahu kehidupannya. Dia bernama Jong Ha-jun. Baru memulai semester pertama, Dahi sudah banyak menerima tekanan dari ibunya yang mengharuskannya untuk mendapatkan nilai tertinggi. Seperti biasa, yang bisa dilakukan Dahi hanyalah bertahan. Namun kali ini Dahi sepertinya ingin mencoba menjadi seseorang dengan akan mencari jati dirinya. Kehidupan Dahi sangat berbeda dengan Lee Hyun-jin. Dia juga berusia 20 tahun yang mencoba menikmati masa mudanya dengan musik dan kesendirian. Dahi memulai pemberontakannya pada ibunya dengan menghadiri acara penyambutan. Namun satu-satunya yang terus diperhatikannya hanyalah HP-nya yang terus bergetar. Senior mereka bernama Ki Jong menunjukkan ketertarikannya pada kehidupan menyedihkan Dahi. Juniornya bernama Baek Ye-eun pun sudah muak dengan tingkahnya itu. Namun Ki Jong tetap tak menyerah untuk mendapatkan perhatian Dahi, yang justru berakhir membuat keributan di sana. Semua mata tertuju pada Dahi yang ketakutan. Yang bisa dilakukannya hanyalah melarikan diri lagi. Sementara Ha-jun berusaha memperbaiki situasi itu. Kepulangan cepat Dahi tentu menuai keheranan Ye-eun. Saat itulah mata Dahi tertuju pada sosok Hyun-jin. Ia yang ingin melangkah maju malah didahului oleh tamparan ibunya yang sudah sangat marah. Keributan itu turut disaksikan oleh Hyun-jin di sana. Dan ini bukan pertama kalinya Hyun-jin melihat tangisan dan sisi menyedihkan Dahi. Semasa SMA-nya itu, Dahi sudah tidak tahan akan kelakuan ibunya lagi, sehingga ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Saat itulah datang Hyun-jin yang juga masih belum pulang. Awalnya Hyun-jin ingin mengabaikannya saja, namun akhirnya ia menyuruh Dahi untuk segera pulang juga. Di masa sekarang Hyun-jin masih saja melihat air mata Dahi, dan seperti biasa ia juga tidak bisa melakukan apa-apa pada situasi itu. Hyun-jin juga sepertinya memiliki masalah dengan ibunya. Setelah 3 tahun, ibunya mendadak menelponnya. Namun entah mengapa Hyun-jin sama sekali tidak penasaran. Setelah kejadian semalam, ibu Dahi kembali memperingati anaknya untuk tidak sekali-sekali melakukan hal itu lagi. Dahi kembali diharuskan menjadi 10 kali lebih baik daripada orang-orang seperti mereka. Dahi mencoba memperingatkan ibunya bahwa ia bukan anak sekolah lagi. Kini Dahi telah dewasa dan akan mencoba mengurus urusannya sendiri. Sementara itu, ibu Hyun-jin muncul di hadapan anaknya setelah perceraian bersama ayah Hyun-jin. Setelah 3 tahun tidak bertemu, ia malah mengkritik cara mantan suaminya membesarkan anak mereka. Tanpa banyak bicara, Hyun-jin yang selalu dibuat kecewa hanya bisa pergi begitu saja. Dalam perjalanan itu, ia melihat kedekatan Dahi bersama lelaki lain. Meski dekat, Dahi tidak pernah membuka diri pada Ha-jun, karena Ha-jun sepertinya orang yang tidak ingin Dahi terlalu memaksakan dirinya sendiri. Bahkan tanpa menanyakan Dahi, Ha-jun telah menyimpulkan bahwa Dahi tidak akan ikut festival malam ini. Ibu Dahi mulai mendengarkan permintaan anaknya dengan tidak akan menjemputnya mulai sekarang, asalkan jam malamnya tetap dipatuhi. Kesempatan itu diambil Dahi dengan ingin ikut serta dalam festival yang sangat asing baginya. Namun ia sendiri ragu mengingat kerusuhan yang terjadi terakhir kali. Ki Jong kembali dibuat kesal dengan Dahi yang seenaknya tidak ikut serta dalam festival ini. Namun di balik itu Ha-jun telah menghapus nama Dahi agar tidak perlu hadir dan bekerja dalam acara itu. Tetapi sepertinya itu sia-sia ketika Dahi telah datang dengan tekadnya yang ingin mengubah dirinya. Semua itu bukanlah pertama kalinya Dahi memberontak pada ibunya. Saat ujian dulu, Dahi sengaja banyak menjawab salah agar tidak masuk ke perguruan tinggi yang disediakan dan diinginkan oleh ibunya. Di usia 20 tahunnya, Dahi terus berusaha mendapat kebebasannya dengan pertama-tama tidak mematuhi jam malam itu. Tak sengaja pun Dahi mendengar namanya yang tidak ada dalam daftar. Ia pun langsung tahu pelaku itu adalah Ha-jun dan menanyakan alasannya.
Hajun selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan itu semua demi kebaikan Dahi. Namun bagi Dahi itu adalah salah karena ia tidak ingin diatur oleh orang lain lagi. Sementara itu, teman Hyunjin bernama Bohyeon dan Daegeun mencoba membuat kejutan kecil untuk ulang tahun Hyunjin. Namun Yeon yang melayani mereka dengan penuh wajah datar tentu tidak sesuai dengan rencana Bohyeon. Setibanya Hyunjin mendapat telepon dari ayahnya. Alhasil agar tidak merusak suasana, Bohyeonlah yang harus menggantikannya. Ayah Hyunjin hanya memberi ucapan singkat untuk ulang tahun anaknya. Ia pun tidak ragu mengatai mantan istrinya yang tidak tahu malu telah berani menemui anak mereka. Sementara itu, Dahi benar-benar mengabaikan ibunya dan hanya fokus membantu dan bekerja di festival itu. Ia pun mulai merasa tidak enak dengan ibunya yang telah banyak menghubunginya. Dan yang benar saja, Ibu Dahi menghubungi kantor kampusnya untuk mencari keberadaan anaknya. Seniornya yang tentu kesal tidak ragu mengejek Dahi seperti anak SD di depan mahasiswa lain. Lagi-lagi Ibu Dahi marah besar dengan mengira Dahi hanya ingin bersenang-senang saja. Sekali lagi Ibu Dahi tak ingin anaknya menghabiskan waktunya bersama orang-orang seperti mereka. Dahi yang muak dan kesal tiba-tibanya melihat kehadiran Hyunjin di sana. Mereka pun berakhir duduk bersama dengan penuh kecanggungan. Sama-sama mereka mengakui telah mengetahui nama satu sama lain. Saat itu lagi-lagi ada telepon dari Ibu Dahi. Melihatnya, Hyunjin segera menyingkirkan HP itu darinya karena sangat terlihat Dahi tak ingin mengangkat telepon itu. Hyunjin pun mencoba memberi saran padanya untuk tidak ragu melakukan apapun yang diinginkannya. Perkataan itu membuat Dahi mendapat keberanian besar untuk mendapatkan ciuman pertamanya. Dan di balik itu ada Hajun yang melihat sisi berbeda Dahi lagi. Padahal Dahi adalah sosok orang yang pertama kali ingin dilindungi Hajun. Dahi yang ingin pergi segera dihalang Hyunjin yang memberi nomor teleponnya. Namun hal itu justru membawa Hyunjin terus menunggu dihubungi Dahi. Sementara Dahi terus kepikiran akan kejadian semalam. Ia pun disadarkan dengan peringatan ibunya untuk bisa mematuhi jam malamnya. Hajun tidak mengatakan apa-apa tentang yang dilihatnya semalam. Ia hanya turut senang dengan Dahi yang bisa bebas sampai jam 9 malam. Dari kejauhan ada Hyunjin yang langsung dibuat bad mood melihat kedekatan mereka lagi. Hajun kembali disibukkan untuk mencari pelaku perusak selo di ruang utama klubnya. Saat sibuk menonton CCTV, Hajun mendapati HP yang terjatuh di sana. Dan pemilik HP itu rupanya adalah Bohyeon. Bohyeon segera membantah bahwa dia bukanlah pelaku perusak itu, melainkan wanita yang memiliki wajah datar yang tidak lain adalah Yeon. Setibanya saat itu, Hajun dibuat kaget akan keributan di komunitas kampus mereka. Dan itu dikarenakan foto ciuman Dahi dan Hyunjin yang telah tersebar. Hajun langsung menemui Kijong yang merupakan pelaku penyebar itu. Tidak seperti biasanya, Hajun mengeluarkan emosinya untuk membuat Kijong menghapus postingannya. Ia pun memanipulasi keadaan dengan berpura-pura menjadi korban di depan para seniornya. Dahi hanya bisa meminta maaf atas apa yang menimpa Hajun akibat dirinya. Namun Hajun malah merasa bingung dengan permintaan maaf itu, karena yang ia tahu di foto tersebut bukanlah Dahi. Yeon berusaha menghibur Dahi dengan menggodanya akan foto itu yang ternyata benar. Ia pun meminta agar Dahi bisa jujur pada dirinya sendiri dengan tidak ragu menghubungi lelaki itu lebih dulu. Saat itulah Dahi melihat Hyunjin dari luar. Ia pun tidak ragu mengejarnya dan menelponnya lebih dulu. Sementara itu, memang benar Yeon adalah pelaku perusak selo. Mabuknya itu merugikan Bohyeon yang HP-nya terjatuh sehingga tak mengangkat telepon dari pacarnya yang berakhir membuatnya diputuskan. Semasa sekolah dulu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa berkenalan lebih dekat. Hingga akhirnya setelah dewasa mereka memiliki kesempatan itu dengan mulai saling menghubungi. Keesokannya postingan itu telah dihapus, namun tidak dengan citra Dahi yang telah tercoreng. Berbeda lagi dengan Hajun yang terus bertingkah tidak terjadi apa-apa dan fokus berada di sisi Dahi saja.
Itulah yang selalu dilakukan Hajun. Mereka bukanlah satu sekolah, melainkan satu akademi. Tetapi dukungan yang selalu diberikan Hajun terus bertahan hingga sekarang. Di sisi lain ada Hyunjin yang berusaha membuka percakapan lebih dulu. Dahi yang sekarang ini tegang akan menemui ibunya malah dibuat tertawa kecil dengan berbagai pertanyaan Hyunjin. Di akademi tempat ibu Dahi bekerja, ia mendapat kemarahan ibu seorang siswa yang melampiaskan kemarahannya atas turunnya nilai anaknya. Sudah menjadi kebiasaan mereka sama-sama tidak membicarakan itu meski mereka berada di pihak yang sama. Sementara itu, chat antara Dahi dan Hyunjin tak sengaja dibaca oleh Daegeun, hingga itu menjadi bahan ledekan oleh mereka. Saat itulah datang Yeon yang ingin melamar sebagai pekerja paruh waktu. Bohyun segera mengingatnya sebagai orang yang menyebabkan pacarnya marah. Tetapi entah mengapa Bohyun tiba-tiba mendapat telepon dari pacarnya itu. Dan alasannya tentu saja untuk memperjelas bahwa mereka telah putus. Yeon mengenali Hyunjin dan segera mengajukan pertanyaan apakah ia tahu hubungan antara Hajun dan Dahi. Yeon mengajukan pertanyaan itu karena tahu mereka berada di pihak yang sama. Namun berbeda dengan Hyunjin yang menyukai Dahi, Yeon malah merasa hanya terganggu saja dengan hubungan mereka. Di balik itu, Hajun mendaftarkan Dahi sebagai partnernya bermain badminton untuk kompetisi atletik nanti. Dan ternyata ibu Dahi juga tidak suka jika anaknya terlalu dekat dengan Hajun. Siapapun itu baginya, mereka tidak penting dan tidak dapat dipercaya. Esok hari, Kijong masih tidak berhenti meledek Dahi. Namun kali ini Dahi melawannya dengan memintanya untuk berhenti mencampuri urusannya. Bohyun kembali bertemu dengan Yeon, si penyebab putusnya, sekaligus perusak HP-nya. Yeon yang ogah ganti rugi malah memberi semangat atas putusnya itu. Dahi dan Hajun berlatih bersama untuk kompetisi besok. Namun yang adanya saat berkompetisi, Hajun terus mengambil alih tempat Dahi seolah-olah bermain single. Orang-orang tentu berpikir ia adalah pelindung bagi Dahi. Namun berbeda dengan Hyunjin yang sepertinya tahu apa yang diinginkannya. Ia pun langsung mengajukan diri untuk menggantikan temannya yang sakit perut untuk bermain di babak akhir. Semua orang bersorak atas kehebatan Hajun itu. Namun berbeda lagi dengan Hajun yang sama sekali tidak mengerti perasaan Dahi. Babak terakhir akhirnya akan dimulai. Dahi terkejut dengan kehadiran mendadak Hyunjin sebagai lawannya. Namun entah mengapa itu sangat membangkitkan semangat Dahi untuk benar-benar bermain. Hyunjin terus memukul shuttlecock itu ke arah Dahi agar bisa mendapat kesempatannya. Namun tetap saja Hajun terus berhasil mengambil alih itu. Dahi sudah tidak tahan dan meminta agar Hajun bisa berhenti melakukannya. Hingga akhirnya Dahi mendapat kesempatannya memukul dan membawa kemenangan untuk jurusannya. Tetapi tetap saja orang-orang menyoraki Hajun sebagai tokoh utama tadi. Berbeda dengan Yeon yang memuji kerja keras Dahi. Dari kejadian tadi, Dahi mulai kembali memberanikan dirinya untuk mendekati Hyunjin. Hyunjin dibuat sedih setelah Dahi hanya mengajaknya makan siang bersama di kampus besok. Menurut Hyunjin, bertemu di kampus terasa seperti ingin berteman saja. Namun sepertinya itu sedikit berbeda bagi Dahi ketika ia berusaha tampil lebih cantik hari ini. Yeon langsung menyadari itu dan kembali menggodanya. Karena bermain sendiri kemarin, Hajun berakhir cedera di tangannya. Keduanya terlihat sama-sama tak ingin membicarakan kejadian kemarin dan membiarkannya berlalu begitu saja. Yeon kembali melihat kedekatan mereka berdua yang mana Dahi mengetahui kata sandi laptop Hajun. Ia pun mengungkit janjian makan siang Dahi bersama seseorang. Akhir-akhir ini Hajun mulai sadar bahwa hubungannya dengan Dahi terasa ada jarak. Untuk itu ia berusaha menghalang janjian makan siang Dahi dengan berbohong dosen meminta mereka untuk berkumpul. Tentu pembatalan mendadak itu membuat Hyunjin bad mood. Saat makan siang, Dahi akhirnya tahu kebohongan Hajun. Namun Hajun kembali berbohong bahwa ia salah mengira hal itu. Kepercayaan Dahi kembali dimanfaatkan Hajun dengan berusaha mendapat perhatian akan tangannya yang sakit.
Saat presentasi, ada bagian yang tidak diketahui oleh Dahi sebelumnya. Hajun kembali bertingkah seperti pelindungnya dengan mengambil alih bagian Dahi. Hajun langsung menjelaskan bahwa ia memasukkan bagian itu di saat terakhir dan tidak memberitahu Dahi. Perkataannya dan alasan aneh itu membuat Dahi tak bisa menyembunyikan kekecewaan besarnya lagi. Kijong yang melihat itu tentu menertawakan hubungan mereka yang mulai renggang. Di saat Dahi sedih, tiba-tibanya ada kehadiran Hyunjin yang mengambil kesempatan untuk mengajak Dahi ke suatu tempat. Hyunjin yang datang untuk membeli keyboard baru malah membawa Dahi melihat banyak hal baru di dalamnya. Musik adalah hal asing bagi Dahi yang selalu sibuk belajar, karena itu momen ini sangatlah membawa kebahagiaan baginya. Hal itu juga berlaku untuk Hyunjin yang merasa momen ini ternyata jauh lebih baik dibandingkan makan siang di kampus. Di balik itu ada Hajun yang sampai sekarang menunggu Dahi bersama tasnya yang tertinggal. Hajun yang masih tidak menyerah akhirnya melihat Dahi di depan rumahnya. Hajun awalnya khawatir akan jarak pada hubungan mereka, namun karena itu masih dianggapnya jarak kecil, maka ia berusaha melewati batas pertemanan itu. Dahi segera melepas pelukannya dan menanyakan apa yang salah pada Hajun. Namun begitulah Hajun, ia selalu pandai mengalihkan topik agar suasana ini tidak terlalu canggung. Tetapi Dahi sedikit mengkhawatirkan itu dan bersedia membantunya sebagai seorang teman. Kenangan Hyunjin bersama Dahi hari ini berhasil membawanya mendapatkan melodi untuk lagunya. Setelah kejadian semalam, mungkin Hajun berharap tidak ada jarak lagi pada hubungan mereka. Namun nyatanya itu salah besar ketika Dahi tidak mampu menahan rasa ketidaknyamanannya. Hajun pun langsung menyadari itu, yang mana jarak mereka justru semakin besar. Ia pun langsung menanyakan apakah kejadian semalam membuat Dahi menjadi seperti ini. Dahi segera membantahnya dan meminta maaf jika Hajun merasa seperti itu. Untuk bisa membuktikannya, Dahi terpaksa menyetujui ajakan Hajun untuk minum bersama. Tetapi lagi-lagi Hajun dibuat kecewa karena alasan Dahi ke bar itu bukanlah untuk dirinya. Dahi berusaha melewati jam malamnya dengan berbohong pada ibunya bahwa ada tugas kelompok yang mendadak. Hajun segera membantunya untuk menyempurnakan kebohongan itu. Saat itulah ada kehadiran Bohyeon yang mengenali Hajun sebagai si penemu HP-nya. Postingannya di media sosial pun dilihat oleh Hyunjin yang hanya fokus pada wajah Dahi. Tanpa mengetahui apa-apa, Bohyeon terus menggoda hubungan antara Dahi dan Hajun. Namun ia kembali dibuat kesal dengan acara minuman khusus untuk para mahasiswa. Bohyeon adalah mahasiswa mengulang yang sekarang ini bisa dibilang pengangguran. Itulah mengapa ia sangat sensitif pada kartu pelajar yang tak dimilikinya. Namun perkataan Yeon yang bilang menjadi diri sendiri adalah yang terpenting malah membuat Bohyeon baper sendiri. Dan tentu saja Bohyeon yakin bahwa dia hanyalah mabuk saja. Sementara itu Dahi mengungkapkan perasaan tidak nyamannya atas bantuan Hajun tadi. Mendengarnya, Hajun pun mengakui perasaannya juga, yang mana ia lebih suka pada Dahi yang dulu. Saat itulah Hajun dihadapkan dengan sosok Daegeun yang mengenalinya sebagai teman bermain basketnya. Dan di balik itu semua, Hajun mempunyai masa lalu kelam yang ingin dilupakannya. Entah mengapa Hajun bersikap dingin dengan mengaku tidak mengenali Daegeun. Bohyeon melihat kedatangan Hyunjin di luar dan mengajaknya masuk bersama. Alhasil mereka pun berakhir satu meja dengan Dahi dan Hajun. Bohyeon yang tidak peka dengan perasaan temannya malah terus mendukung Hajun dan Dahi. Hingga kecanggungan itu berakhir ketika acara lomba minum akhirnya dimulai. Bohyeon dan Daegeun heran sendiri dengan Hyunjin yang mengikuti lomba itu di saat ia tidak kuat minum. Pembawa acara di sana tidak ragu menyebut Dahi dan Hajun sebagai pasangan. Dengan wajah kesalnya, Hyunjin memberitahu bahwa mereka bukanlah sepasang kekasih. Perlombaan itu akhirnya dimulai. Dahi yang tidak tahan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Hingga peserta yang tersisa kini hanya Hajun dan Hyunjin. Bohyeon dan Daegeun sama-sama mengkhawatirkan keadaan Hyunjin yang masih tidak ingin menyerah. Hingga akhirnya mereka berdua dinyatakan sebagai pemenang bersama. Bohyeon berusaha mengajak Yeon untuk minum bersama.
Namun ternyata Yeon sedang bersama Daegun untuk pertemuan sebagai sesama rekan kerja. Tapi hal itu tetap membuat Bohyeon marah sehingga berakhir ikut bersama mereka. Yeon mulai menanyakan tentang Hajun pada Daegun. Daegun mengaku bahwa ia dan temannya bernama Sonu adalah teman bermain basket bersama Hajun saat SMA dulu. Pembicaraan mereka harus terhentikan ketika Bohyeon terus saja kesal tidak diperhatikan. Namun sekalinya diperhatikan, ia malah kembali baper sendiri. Sementara itu Dahi berusaha tidak ketahuan oleh ibunya atas kebohongannya itu. Ia pun mendapat telepon dari Hyunjin yang meminta untuk didengarkan saja. Hyunjin mendengarkan lagu yang dicari Dahi saat di bar tadi. Bersama-sama mereka menikmati lagu itu tanpa sepatah kata pun. Esok hari Yeon mendapat telepon dari Sonu yang merupakan nama teman basket Hajun dulu. Entah ada apa, Yeon sepertinya menyelidiki sesuatu yang terjadi pada masa lalu Hajun. Yeon kembali menanyakan apakah Hajun benar-benar tidak mengenali Daegun. Pertanyaan itu membuat Hajun heran sendiri dengan Yeon yang begitu tertarik padanya. Yeon membenarkan perkataannya dan memintanya untuk berhati-hati. Ibu Hyunjin mengajak anaknya untuk makan bersama. Namun yang datang malah seseorang yang tertarik pada musik buatan Hyunjin. Hyunjin pun menyadari sikap ibunya yang tidak pernah berubah. Satu-satunya orang yang diharapkan Hyunjin bersamanya sekarang ini tidak lain adalah Dahi. Saat makan bersama mereka mendapati kesamaan mereka yang suka makanan pedas. Kesamaan itu terus berlanjut ketika keduanya tidaklah sehebat itu menahan rasa pedasnya. Kejadian ini malah membawa Hyunjin mendapati keunikan dan keanehan Dahi, yang mana ia rupanya diam-diam selalu membawa alkohol. Sementara itu, Hajun tetibanya melihat kehadiran Sokjun, teman sekolahnya yang jahat di masa lalu kelamnya. Namun ia tidak bisa melakukan apapun dan hanya bermain basket bersamanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Dahi dan Hyunjin saling membuka diri akan cerita tentang hubungan dengan ibu mereka yang canggung. Di sana pun Hyunjin mendengarkan musik buatannya yang belum selesai pada Dahi. Mereka sama-sama tak bisa menahan malu akan kebersamaan malam itu. Di sisi lain, Hajun kembali bertemu dengan Daegun. Daegun yang ingin pergi akhirnya dipanggil oleh Hajun. Dahi lagi-lagi melewati jam malam hingga membuat ibunya khawatir dan menelpon Hajun. Hajun yang sedang bersama Daegun berniat membantu Dahi dengan mengaku sedang bersamanya. Tetapi kebohongannya langsung ketahuan ketika Dahi telah pulang. Hal itu kembali ia salahkan pada Dahi yang bisa-bisanya menyuruh Hajun berbohong untuknya. Namun dengan cepat bunga yang dibelikan Dahi untuk ibunya cukup menjelaskan alasan keterlambatannya. Sementara itu alasan Hajun menyapa Daegun hanya untuk menyuruhnya berpura-pura tidak mengenalnya lagi karena lagian mereka tidaklah sedekat itu. Hyunjin mendengarkan musik buatannya pada Bohyeon dan Daegun. Daegun pun langsung tahu bahwa Hyunjin sudah mendengarkan musiknya pada kerasnya lebih dulu. Tentu pembicaraan mereka hanya membuat Bohyeon yang tidak peka terus kebingungan. Namun keesokannya Bohyeon akhirnya tahu bahwa Hyunjin menyukai Dahi. Ia pun sedikit khawatir akan hubungan Dahi bersama Hajun. Di sisi lain, Hajun ingin meminta maaf atas kebohongannya yang ketahuan oleh ibu Dahi. Dahi segera memotongnya dengan meminta maaf balik karena seharusnya dari awal ia tidak meminta Hajun melakukan itu. Daegun bertanya pada Yeon alasannya penasaran dengan Hajun. Yeon pun mendekat dengan berusaha memberitahu alasannya. Namun dari kejauhan, kejadian itu cukup untuk disalahpahami oleh Bohyeon. Ia pun tetap diabaikan seperti biasa. Sementara itu, Hyunjin menunjukkan banyak restoran enak yang bisa dikunjungi oleh Dahi. Suasana itu cukup bagus hingga seorang senior bertanya pada Dahi tentang Hajun yang belum bisa dihubungi hingga sekarang. Di balik itu, Hajun terus dibuat takut akan kejadian masa lalunya. Ia pun hanya membutuhkan Dahi untuk berada di sisinya, tetapi yang mendengar perkataan itu adalah Hyunjin. Ia pun mengesampingkan perasaannya dengan menyuruh Dahi untuk menemui Hajun.
Hyunjin lagi-lagi dibuat kecewa oleh ibunya yang tidak mengerti seberapa tidak nyamannya ia harus menerima bantuannya. Ibunya dari dulu selalu mementingkan dirinya sendiri sehingga Hyunjin merasa asing dengan bantuan yang ditawarkan oleh ibunya. Keesokannya, Hajun memberi hadiah pada Dahi atas bantuannya kemarin. Kebersamaan mereka kembali dilihat oleh Hyunjin. Di sisi lain pula, ibu Hyunjin mendatangi rumah anaknya, namun ia malah bertemu dengan Daegeun di sana. Daegeun pun memperkenalkan dirinya sebagai teman menulis lagu bersama Hyunjin. Ia juga menjelaskan alasannya sering tinggal di rumah ini, yaitu tidak lain karena Hyunjin takut akan kesendirian. Yeon menyadari bau parfum baru dari Dahi dan menyimpulkan pemberinya adalah Hyunjin. Sayangnya itu salah karena yang memberinya tidak lain adalah Hajun. Yeon pun sadar hubungan Dahi dan Hajun yang kembali seperti awal lagi. Bau parfum itu disadari oleh Hyunjin juga, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk memberi parfum merek yang sama pada Dahi. Hyunjin langsung tahu juga yang pemberinya adalah Hajun. Ia pun ingin memastikan apakah Hajun dan Dahi benar-benar sekedar teman saja. Dari awal Hyunjin ingin memberi parfum itu untuk menyatakan cintanya pada Dahi, namun sepertinya itu sulit ketika Hajun masih berada dalam bayang-bayang hubungan mereka. Sementara itu, Bohyeon memutuskan memberi hadiah pada Yeon menggunakan sisa uangnya yang sedikit. Yeon yang berniat membuang bunga itu hanya bisa memberinya pada Bohyeon sebagai balasannya. Namun begitulah Bohyeon, ia semakin merasa perasaan mereka sepertinya sama. Setelah kejadian tadi, Dahi sadar bahwa ia harus membuat pilihan. Ia pun ingin memastikan bahwa alasan Hajun memberinya hadiah adalah karena mereka berteman. Hajun yang membantah itu segera membuat Dahi mengembalikan hadiahnya. Hajun tetap tidak menyerah karena yakin akan Dahi yang memilihnya semalam. Dahi pun meluruskannya bahwa ia datang semalam sebagai seorang teman, begitu juga dengan sekarang. Namun jika Hajun menginginkan lebih, maka Dahi memilih pergi untuk menemui orang yang disukainya. Dahi tak ragu menemui Hyunjin di rumahnya dan segera meminta maaf karena terlambat membuat pilihan. Yeon mengajak Hajun untuk bertemu. Wajah bad mood Hajun disadari Yeon bahwa Dahi telah mencampakkannya. Yeon heran pada Hajun, padahal dia sudah tahu Dahi tidak menyukainya, namun mengapa ia masih mengharapkan itu? Tanpa ragu Hajun mengakui bahwa dia sama sekali tidak mempedulikan perasaan sebenar Dahi. Sadarlah Yeon akan perbedaan besar antara Hajun dan Hyunjin. Sementara di rumah Hyunjin, Dahi memberi hadiah yang sudah ia persiapkan juga untuk Hyunjin. Mereka pun menghabiskan waktu di studio Hyunjin yang selama ini membuat Dahi penasaran. Tak sengaja Dahi melihat foto keluarga Hyunjin yang dinilainya terlihat bahagia. Hyunjin pun membuka diri dengan menceritakan kehidupan sebenar orang tuanya yang selalu bertengkar hingga berakhir bercerai. Namun bagaimanapun ia tetap punya teman yang tidak membuatnya terlalu kesepian lagi. Hyunjin segera mencairkan suasana dengan mendengarkan balik musik buatannya pada Dahi. Situasi itu cukup membuat mereka berdua terbawa suasana, hingga Hyunjin akhirnya mengakui perasaan sukanya pada Dahi selama ini. Begitu juga dengan Dahi yang ingin memperjelas hubungan mereka. Di sisi lain pula, Daegeun dibuat susah hati akan permintaan ibu Hyunjin yang meminta merahasiakan pertemuan mereka. Ia pun ingin berbicara serius dengan Bohyeon yang sekarang ini sibuk menikmati bunga dari Yeon. Daegeun akhirnya memberitahu pertemuannya dengan ibu Hyunjin pada Bohyeon. Namun tetap saja mereka tak bisa melakukan apa-apa selain merahasiakannya juga. Sementara itu Yeon lelah juga dengan Hajun yang sepertinya sangat terobsesi pada Dahi. Hajun membantah itu dengan mengaku itu hanyalah bentuk pertemanan yang mana ia berusaha mencegah Dahi dari hal-hal buruk. Yeon tak habis pikir dengan cara Hajun mengartikan kata pertemanan. Di sanalah ia mengungkit tentang Sonu, teman bermain basket Hajun yang terlibat di dalam masa lalu kelamnya. Untuk pertama kalinya, Hyunjin mengantar Dahi pulang. Hal itu pun membawa hubungan mereka ketahuan langsung oleh ibu Dahi. Dengan berusaha menahan amarahnya, ibu Dahi meminta anaknya untuk segera masuk.
Sementara Hyunjin yang khawatir hanya bisa ditinggal begitu saja. Tak ingin mendengar penjelasan Dahi, ibunya kembali marah besar dan menyita HP-nya. Kali ini Dahi tidak bisa tinggal diam. Ia menanyakan alasan sebenar ibunya yang terlalu berlebihan menanggapi hal seperti ini. Ibu Dahi tetap tak ingin mendengarnya dan mengaku telah salah membesarkan Dahi sebagai ibu tunggal. Perkataan ibunya itu menjadi kelemahan terbesar bagi Dahi, sehingga ia kembali menyerah lagi dan berharap suatu saat ibunya bisa melepaskannya. Selama beberapa hari Dahi tidak masuk kampus dan tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Hajun tak ada pilihan lain selain menemui Hyunjin. Ia pun akhirnya mendengar pertemuan Hyunjin dan ibu Dahi dan menyimpulkan bahwa semua ini adalah salah Hyunjin. Lagi-lagi mereka memiliki pendapat yang berbeda, yang mana Hyunjin mengasihani Dahi yang selama ini menderita, sedangkan Hajun merasa itu sudah menjadi bagian dari hidup Dahi. Hajun yang merasa dirinya benar meminta Hyunjin untuk berhenti mempengaruhi Dahi dan tidak ikut campur lagi. Esok hari Bohyun tiba-tiba diajak ketemuan oleh Yeon. Ia pun salah paham lagi dengan yakin Yeon akan mengajaknya berkencan. Namun yang adanya Yeon meminta agar Bohyun bisa menelpon Hyunjin karena telepon darinya tidak diangkat. Hal itu rupanya juga berlaku pada Bohyun. Selama berhari-hari, Hyunjin tidak ingin berbicara dan terus berada di kamarnya. Yeon pergi begitu saja setelah membuat Bohyun mengharapkan sesuatu yang lebih. Di balik itu ada Hajun yang diam-diam menyukai situasi ini. Situasi di mana Dahi yang dikenalnya bisa kembali seperti dulu lagi. Hajun pun menggunakan kejadian ini sebagai bukti bahwa dia tidak terobsesi pada Dahi. Di hari yang turunnya hujan itu, Hyunjin mengingat masa SMA-nya. Sebenarnya Hyunjin sangat membenci hujan karena para orang tua akan mengkhawatirkan anaknya. Namun berbeda dengan Hyunjin yang sudah tidak dipedulikan lagi. Itulah alasannya masih belum pulang, hingga berakhir melihat tangisan Dahi. Mereka yang kala itu tidak terlalu dekat harus berbagi payung dan berjalan tanpa tujuan yang jelas. Di masa sekarang, Hyunjin dihadapkan lagi dengan hujan yang turun. Namun kali ini kembali ada kehadiran Dahi yang menawarkannya untuk berbagi payung bersama. Sebelumnya Dahi memutuskan menentang ibunya dengan mogok makan dan mengikuti perkataannya untuk tidak melakukan apa-apa. Dahi yang tidak peduli dengan tugas kuliah akhirnya membuat ibunya menyerah dengan mengizinkannya untuk masuk kampus. HP-nya pun telah dikembalikan dengan syarat harus mengangkat telepon dari ibunya. Sudah muak dengan semua ini, Dahi memutuskan mengambil langkah yang jauh berbeda dari sebelumnya agar bisa bebas dari ibunya. Yeon pun dibuat kaget dengan penampilan baru Dahi. Kagetnya terus berlanjut akan pengakuan Dahi yang telah menghancurkan HP-nya. Tanpa menunda waktu lagi, Dahi pun segera menemui Hyunjin. Dan di kala itu ada Hajun yang semakin kesal melihat kedekatan mereka. Hyunjin langsung memuji kecantikan Dahi dan turut mengkhawatirkan nasibnya ke depannya. Sontak perkataan itu membuat Dahi jujur juga akan ketakutannya jika pulang nanti. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Dahi secara resmi mengajak Hyunjin untuk berpacaran dengannya. Hyunjin menanggapi itu dengan tawanya karena selama ini mereka memanglah sudah berpacaran. Ibu Dahi dibuat tercengang dengan penampilan berbeda Dahi. Dahi pun tidak peduli dengan perkataan ibunya dan mulai ingin menjalani kehidupannya sendiri dengan akan tetap mematuhi jam malamnya. Ia pun turut memberitahu akan HP-nya yang rusak sehingga tidak dapat dihubungi lagi oleh ibunya. Hajun kembali bertingkah dengan dalih ingin membantu. Ia mengerjakan tugas kuliah Dahi tanpa sepengetahuannya. Dahi pun mengakui tidak nyaman dengan Hajun lagi. Hajun mulai memperlihatkan dirinya yang sebenar dengan mengakui perasaannya yang tidak nyaman juga karena telah menyukai Dahi. Hajun pun yakin bahwa Dahi tidak bisa hidup tanpanya. Dahi tidak berhenti melawan dengan menyadarkan Hajun bahwa ini bukanlah perasaan suka. Di baliknya ada Kijong yang kembali melihat kejadian itu. Hajun menjadi topik pembicaraan di komunitas kampus. Ia dituduh melakukan perundungan semasa SMA dan Dahi adalah salah satu korbannya. Di saat seperti itu, Hajun sudah tidak ingin melihat Dahi lagi.
Yeon berusaha menghentikan kekhawatiran Dahi pada Hajun yang lagian selalu kasar padanya. Namun hal itu justru membuat Dahi marah karena Yeon sama sekali tidak mengenal Hajun dan hanya ikut termakan berita palsu karena kebenciannya. Saat itulah mereka mendengar perkelahian yang terjadi antara Hajun dan Kijong. Hajun langsung tahu yang pelaku pembuat postingan itu adalah Kijong. Ia pun sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Kejadian itu tentu membuat Kijong mengambil kesempatan dengan berusaha menyudutkan Hajun. Segera Dahi menghentikan mereka dengan meminta Hajun untuk berusaha membela dirinya yang tidak bersalah. Tetapi Hajun mengakhiri perkelahian itu tanpa sepatah kata pun. Dahi memperingati Kijong untuk segera menghapus postingannya sebelum ia melaporkannya atas pelanggaran privasinya. Hyunjin dan Dahi janjian untuk bertemu di kafe itu. Melihat Dahi yang sedang mendengarkan musik ciptaannya, Hyunjin pun sejenak memberinya waktu untuk menikmatinya. Tak ingin menyembunyikan apapun lagi, Dahi memberitahu kejadian di kampus hari ini. Ia meminta pada Hyunjin untuk mempercayainya mengurus masalah ini. Meski khawatir Hyunjin akan percaya pada Dahi asalkan lain kali bisa diberitahu lebih awal. Keesokannya Yeon mengakui kesalahannya yang hanya fokus pada keburukan Hajun saja. Ia pun meminta agar Dahi bisa berhenti mengkhawatirkan Hajun. Saat itu Yeon mendapat undangan dari Bohyeon untuk konser di klub malam. Hyunjin sepertinya tidak mengundang Dahi karena konsernya diadakan jam 1 malam. Namun Dahi kembali mengikuti saran Yeon untuk memberanikan diri menyelinap keluar rumah. Ia pun tak menyangka melakukan ini ternyata sangat mudah. Hyunjin pun menyambut bahagia atas kehadiran Dahi itu. Dan untuk pertama kalinya, Dahi merasakan kebebasannya di klub malam bersama teman-temannya. Hyunjin berniat untuk menjual musiknya pada seorang produser. Namun ia malah mendengar nama ibunya yang sepertinya kembali ikut campur dalam hidupnya lagi. Sementara itu Hajun mendatangi klub tersebut setelah melihat postingan Bohyeon. Dengan kasarnya, Hajun menyeret Dahi keluar. Hajun kembali menyalahkan Hyunjin yang telah membuat Dahi seperti ini. Dari kejadian ini pun Hajun merasa Dahi memang pantas diperlakukan seperti itu oleh ibunya. Tentu Dahi kesal mendengarnya dan mengatakan bahwa ibunya sama seperti Hajun. Pandangan Dahi tertuju pada ibunya yang kaget membeku melihat anaknya. Dan tentu saja yang melaporkan itu pada ibu Dahi tidak lain adalah Hajun. Sementara itu yang memperkenalkan Hyunjin pada mereka adalah Daegun. Sontak Hyunjin tak menyangka akan Daegun yang terlibat dengan ibunya. Ia pun akhirnya mendapat pesan tentang Hajun yang menyeret Dahi keluar. Yeon tak bisa menahan rasa kesalnya terhadap Hajun yang tak ingin memberitahu apa yang terjadi. Mendapat pertanyaan yang sama dari Hyunjin, Hajun hanya bisa menertawakan mereka yang terlalu penasaran. Saat itulah Hyunjin mengeluarkan perkataan yang sama seperti Dahi, di mana perasaan Hajun terhadap Dahi bukanlah perasaan suka. Pembicaraan mereka terhentikan ketika urusan Daegun dan Hyunjin masih belum selesai. Daegun hanya bisa meminta maaf karena tidak memberitahu tentang ibu Hyunjin. Daegun pun mengira bahwa apa yang dilakukannya adalah yang terbaik untuknya. Tetapi apapun yang dikatakan Daegun tetap tidak mengubah kemarahan Hyunjin terhadapnya. Ibu Dahi berusaha menahan emosinya dengan meminta Dahi untuk melakukan ujian perguruan tinggi di kampus yang lebih layak untuknya. Dahi tak bisa menahan tangisnya dan mengaku tak bisa bernapas jika terus hidup seperti ini. Selama ini Dahi belajar hanya untuk ibunya, bukanlah keinginannya. Dahi tahu ibunya melakukan semua ini karena tak ingin diremehkan oleh orang lain. Namun ia tak menyangka sang ibu tak pernah puas akan kerja kerasnya selama ini. Padahal dengan hanya hidup tenang berdua, itu sudah cukup menjadi kebahagiaan bagi Dahi. Ibunya kembali mengeluarkan pemikiran realistisnya, yang mana ia hanya membutuhkan Dahi untuk bahagia dengan pencapaian besarnya. Tetapi Dahi tidak pernah bahagia karena ia hanya melakukan semua ini agar ibunya tidak pernah menyesal memutuskan untuk melahirkannya. Sontak perkataan itu membuat ibu Dahi sadar yang mana Dahi pernah mendengar perkataannya yang penasaran akan hidupnya jika ia memilih untuk tidak melahirkan Dahi. Namun ia tidak bermaksud mengatakan itu karena Dahi adalah prioritas dalam hidupnya. Bahkan jika ia harus melepaskan karirnya yang telah dibangunnya selama ini, ibu Dahi rela melakukan apapun untuk anaknya.
Hyunjin mendapat telepon dari ibunya yang mewajarkan bantuan yang diberinya. Tentu Hyunjin marah dengan menegaskan tak membutuhkan bantuan itu. Hyunjin akhirnya bertanya alasan ibunya yang tiba-tiba seperti ini setelah 3 tahun menghilang meninggalkannya. Pertanyaan itu sama sekali tidak dapat dijawab oleh ibu Hyunjin. Yeon menyalahkan dirinya sebagai pengaruh buruk untuk Dahi. Tidak seperti biasanya, Bohyeon menghiburnya dengan yakin Dahi sangat bahagia atas kebebasannya tadi. Banyak melihat tingkah aneh Bohyeon hari ini, Yeon pun menanyakan apakah ia menyukainya. Tanpa ragu, Bohyeon membenarkan itu. Namun yang adanya Yeon hanya tertawa kecil dengan menyuruhnya untuk berhenti menyukainya. Hajun kembali dihantui akan kenangan di masa lalunya. Di masa itu, Hajun tidak bisa membela Sonu yang menjadi korban bully dari Seokjun. Ia pun tak menyangka Sonu sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dengan penyelamatannya, Hajun mengira ia akan dimaafkan. Namun nyatanya Sonu turut menyalahkan Hajun yang sama saja seperti para pengganggu itu. Perkataan itu sama seperti yang keluar dari mulut Dahi semalam. Dan itu tentu saja membuat Hajun berusaha menghindari Dahi. Sementara itu, Daegeun segera menemui Hyunjin setelah kejadian semalam. Ia pun benar-benar meminta maaf atas kesalahannya yang dikiranya terbaik untuk Hyunjin. Hyunjin langsung mengerti dengan semua perkataan Daegeun. Ia pun turut meminta maaf atas perkataan kasarnya tadi malam. Dahi yang malas masuk kelas diajak healing oleh Yeon di sauna. Namun yang adanya mereka malah bertemu dengan Bohyeon di sana. Situasi itu justru memalukan bagi Bohyeon karena ibunya terus memanggilnya dengan panggilan-panggilan manja. Di bar, Daegeun tiba-tibanya dibuat kaget dengan kehadiran Sonu. Ia pun tak menyangka selama ini Sonu dan Yeon adalah sepupu. Di sanalah Daegeun menanyakan apakah ada yang terjadi antara Sonu dan Hajun. Sonu langsung mengakui bahwa dia adalah korban bully dan sempat menyalahkan Hajun atas kejadian itu. Namun sebenarnya Sonu menyesali itu karena Hajun adalah penyelamat hidupnya. Hyunjin diajak bertemu ayahnya di kantornya. Namun dari luar ia mendengar pertengkaran antara ayah dan ibunya lagi. Di sana ibunya tak bisa menahan amarahnya pada mantan suaminya yang telah membuat Hyunjin berpikir telah ditinggalkan oleh ibunya. Lelah selalu bersembunyi, Hyunjin pun berani terlibat dalam adu mulut mereka dan menanyakan alasan ayahnya yang berbohong padanya. Di masa lalu, ayah Hyunjin memberitahu akan mereka yang kini tinggal berdua setelah ibunya meninggalkan mereka. Namun sebenarnya selama ini Hyunjin merasa sendiri karena kesibukan ayahnya yang terus bekerja. Di masa sekarang ayah Hyunjin berkata bahwa ibunya lah yang ingin bercerai, sehingga itu tidak ada bedanya dengan meninggalkan. Hyunjin pun heran sendiri dengan kepercayaan diri ayahnya yang seolah-olah merasa selalu ada untuknya. Ayahnya tidak terima itu dengan mengingatkan Hyunjin bahwa dialah yang membesarkannya. Perkataan itu hanya semakin membuat Hyunjin kecewa. Bahkan ketika ibunya meminta maaf, Hyunjin tetap takut untuk menghadapi semua ini sekarang. Sementara itu, Bohyeon tidak ragu lagi untuk mengajak Yeon minum bersama. Alhasil hal itu membawa keduanya mabuk berat bersama. Karena terbawa suasana, Yeon pun mendadak memberi harapan besar untuk Bohyeon. Di baliknya ada Dahi yang khawatir pada ibunya setelah melanggar jam malam lagi. Ia pun didukung oleh Hyunjin untuk segera menemui ibunya. Di sanalah Hyunjin memberitahu pertemuannya dengan orang tuanya yang baru pertama kali saling jujur. Dahi pun mendapat semangat untuk bisa saling jujur juga dengan ibunya. Dahi meluahkan perasaan sebenarnya, yang mana ia terus berusaha tidak menjadi beban sehingga selalu hidup mengikuti keinginan ibunya sepenuhnya. Ibu Dahi akhirnya jujur juga bahwa ia berkata seperti itu karena berharap Dahi bisa dilahirkan oleh ibu yang lebih baik lagi. Untuk pertama kalinya, Dahi mendengar perkataan maaf dari ibunya. Mereka akhirnya saling meminta maaf dan mengakui perasaan bahagia telah memiliki satu sama lain. Setelah kejadian semalam, Dahi dan ibunya berusaha memperbaiki hubungan mereka untuk terlihat normal seperti keluarga pada umumnya. Ibunya pun tidak lagi menerapkan jam malam dan telah membebaskan Dahi. Dahi tak bisa menahan kebahagiaannya di pagi itu, sampai-sampai tidak menyadari ada kehadiran Hyunjin di sampingnya.
Yeon pun menggoda Dahi dengan mengaku melihat kemesraan mereka di bas tadi. Tetibanya saat itu muncul sekilas kenangan Yeon yang mabuk semalam. Sementara Bohyeon dibuat sedih akan Yeon yang mengaku tak mengingat kejadian penting itu. Sementara Hajun memutuskan untuk cuti semester. Ia pun kembali bertemu dengan Daegeun di sana. Daegeun segera mengungkit tentang kejadian yang diceritakan oleh Sonu. Hajun tidak bisa menahan amarahnya yang muak mendengar tentang Sonu. Mungkin pertemanan mereka dulu adalah kenangan indah bagi Daegeun, namun tidak bagi Hajun. Daegeun langsung tahu bahwa berdiam diri di saat Sonu dibully adalah penyesalan terbesar Hajun. Setelah beberapa waktu, Dahi telah memiliki pekerjaan paruh waktu. Sementara lagu Hyunjin akan masuk dalam sebuah album. Bohyeon pula masih berjuang untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Dan ia masih tidak menyerah untuk menjadi pasangan kampus bersama Yeon. Sementara Hajun pula mulai disembuhkan oleh waktu yang berlalu. Ia pun memberanikan diri untuk menghubungi Sonu lebih dulu. Hari konser untuk penampilan lagu yang diciptakan Hyunjin akhirnya tiba. Namun Dahi dan Yeon dibuat aneh dengan 3 sahabat itu yang tak kunjung datang. Dan tidak terduga sebagai co-produser mereka bertiga mendapat kesempatan untuk menampilkan lagu ciptaan mereka. Meski awalnya canggung, penampilan mereka akhirnya disambut heboh oleh para penonton. Di usia 20 tahun itu mereka awali dengan penuh luka. Namun perlahan-lahan mereka akhirnya menemukan jati diri mereka sendiri.